Durang, durang, durang pun di matamu. Ini lelah atau protes? Ini kemelaratan atau pemberontakan? Sudahkah kalian terpengaruh
oleh mereka yang katanya datang dari dunia modern. Asal kalian tahu, aku bukanlah penjajah yang menang perang lalu berkuasa, tapi akulah penguasa yang mengajak kalian untuk berperang melawan penjajah. Kita harus berperang melawan globalisasi yang tak terkendali. Kita berperang melawan sikap apatis yang menggerus nilai. Kita berperang melawan modernisasi yang mulai mendominasi, menghalau invasi budaya yang tak tahu diri. Mereka datang atas nama martabat manusia, lalu pergi sebagai penjahat kemanusiaan. Mereka menciptakan medan perang di antara kita, lalu berdiri sebagai penonton. Maka aku mau kalian semua, kita semua bangkit dan berperang. Bangkit. Perang. Aku bahkan tak mampu berdiri tegak. Layakkah aku berperang? Tidak. Tidak. Aku telah kalah sejak semula. Sejak aku lahir dari keluarga yang kalian sebut hamba. Menurutmu, mampukah aku mengangkat senjata untuk berperang? Tidak. Tidak. Jangankan mengangkat senjata, mengangkat derajat hidupku sendiri saja, aku tak mampu. Jangan sampai identitas kita hancur, karena yang kita pertahankan adalah warisan dan tradisi. Tradisi hidup dalam sejarah dan peradaban. Peradaban telah menentukan dan sejarah telah mencatatnya. Kita wajib mengabadikannya. Sejarah dan peradaban selalu bergerak dan membaharui diri. Ia tidak pernah abadi. Maka dari itu, kalian harus patuh. Hanya dengan itu, identitas kita dijaga. Raga kami patuh, otak kami menganalisa, tapi hati kami memberontak. Bukan pada luhurnya nilai-nilai, tapi pada keadaan yang membelenggu. Keadaan ini membelenggu kami, dan belenggu ini memenjarakan kami, dan penjara ini menghancurkan kami. Kami dibelenggu oleh mahar yang perlahan mengubah nilai menjadi gengsi. Kami dipenjara oleh kurban berlipat yang mulai menakar ketaatan dengan kemapanan. Kami hancur sesungguhnya bukan karena budaya, tapi biaya. Bukan karena nilai sebuah tradisi, tapi materi yang digadai oleh ambisi. Lantas, kepada siapa lagi kami berharap? Masih adakah telinga yang mau mendengar suara ini? Wahai kalian para pengemis kedaulatan, bicaralah. Jika saya terpilih
Saya akan memberi perhatian pada pendidikan dengan meningkatkan kualitas dan menciptakan pendidikan gratis. Saya akan membuka lapangan kerja yang luas yang menjangkau ke semua lapisan masyarakat. Saya akan membuka jaringan agar anak-anak kita tidak terisolasi, tetapi mampu berkiprah di medan hidup yang lebih luas. Kita harus memperbaiki taraf dan kualitas hidup, bukan untuk siapa yang kita menangkan, melainkan untuk apa yang kita perjuangkan. Saya hadir di sini untuk mewujudkan perjuangan kalian. Tetapi syaratnya, kalian harus lebih dahulu menyenangkan perjuangan saya. Ini bukan janji semata. Ini adalah bentuk rasa sayang dan cinta saya kepada kalian dan daerah ini. Merdeka! Merdeka ya. Nak, ibu juga menyayangimu lebih dari siapapun. Tapi ibu tahu, sayang saja tak cukup buatmu. Kau harus terdidik, nak. Harus. Di saat pendidikan yang kian mahal dan yang gratis hampir pasti tak berkualitas dan berakhir miris. Kelak, kau harus bekerja, nak. Di saat lowongan pekerjaan dimonopoli oleh keluarga para pemangku, kau harus sukses, nak. Harus. Tapi, sukses butuh jejaring. Sayangnya, jejaring itu terlalu eksklusif. Jika itu sulit bagimu, belajarlah dari mama, nak. Sering-sering pasrahkan hidupmu pada keadaan. Tapi, jangan sekali-kali kau menyerah. Karena untuk orang seperti kita, pasrah itu bukan kutukan, tapi strategi untuk bertahan. Merdeka ya, merdeka. Masih adakah secuil harapan untuk perjuangan kami? Pasrah. Iya. Aku pasrahkan hidup mereka padamu ya Tuhan. Mereka adalah umat-Mu yang Kau cintai. Dalam situasi tertekan yang mereka alami, aku datang ke hadapan dan memohon pertolongan dan penyelamatan. Mereka merasa tak berdaya dan khawatir. Tetapi aku percaya Engkau akan menjadi penyedia dan pelindung dalam hidup mereka. Kumohon Engkau membimbing mereka keluar dalam kesulitan ini, membuat mereka melihat fajar harapan. Tuhan, berilah mereka hikmat untuk mengatur keuangan, memungkinkan mereka untuk mengalami perbekalan dan mujizat-Mu di tengah kesulitan. Semoga kasih setia-Mu mengisi hidup mereka dan menjadi sumber kekuatan dan dukungan bagi mereka. Terima kasih kepadamu. Amin. Tapi Tuhan, bukankah Engkau pernah bersabda, bukan yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kehendak Bapa-Ku adalah agar setiap orang
percaya kepada anak, dan beroleh hidup kekal. Aku tahu orang yang percaya adalah mereka yang melaksanakan firman-Mu, yakni segala sesuatu yang telah Kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina, Kamu telah melakukannya untuk aku. Tuhan, kami membutuhkan seseorang yang melakukan sesuatu untuk kami, bukan yang hanya mengatakan sesuatu tentang kami. Dan Engkau, Sang Figura, bersaksilah untuk setiap jeritan dan air mata kami. Wahai figura yang tak bersuara, berteguh padamu jiwa raga nan lara, menggantung harap yang kian membara. Tidakkah kau melihat budaya kami tak lagi berdaya? Tidakkah kau melihat lapar kami perlahan digelar? Tidakkah kau melihat yakin kami kini pergi bersama angin? Tidakkah kau bertanya, sampai kapan kami bersimpuh? Tidakkah kau bertanya, sampai kapan kami mengeluh? Bukankah kau mampu? Atau sudahkah kau lumpuh? Ingat, ini tatanan kami. Ini anggaran kami. Ini iman kami. Demi leluhur dan tatanan. Demi kemakmuran dan kesejahteraan. Demi keselamatan dan hidup kami. Suara kami telah habis, diteriakkan tanpa didengar, dipakai sebagai simbol darurat untuk kepentingan yang disusupi tipu muslihat. Maka izinkan aku berbisik, dan untuk terakhir kali, bahwa kami bukan objek.
Tahukah kalian semua bahwa kami mendapat ancaman finansial dari semua tuntutan ritual? Tahukah kalian semua bahwa pada saat kami miskin, kalian sering bermandi kelimpahan dari pengadaan raskin? Tahukah kalian semua bahwa pada saat kami menderita, kalian hanya mengucapkan prihatin dalam cerita dan doa? Kalian penjarakan kami bukan dalam sel yang kecil, kalian penjarakan kami dengan kemiskinan yang melumpuhkan. Kalian penjarakan kami dengan propaganda yang menggiurkan. Kalian penjarakan kami dengan kebodohan tak tertolong. Ya, kalian semua dan suara kami, kalian penjarakan dalam figuranan megah, dan kalian sebut itu takdir. Kami hanya ingin menikmati hidup, tapi bagi kalian, hidup kami adalah kenikmatan. Bersaksilah, wahai figura. Mari masuk ke dalam figura. Sebab yang terjadi di luar hanyalah pura-pura. Dan mereka semua cuma bersandiwara.